Oke, saya coba terima kasih ke para pembicara, Mas Nanto juga. Saya tahunya kenalnya sebagai pakar hukum tata negara ya, tapi arti ini topiknya hari ini terkait dengan lingkungan. Jadi agak-agak mix ya antara ngomongin hukum lingkungan sama benar-benar kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Sebenarnya kita pernah bahas juga tentang lingkungan. Saya sendiri bersama teman-teman, mungkin Pak Marius juga tahu, kita punya Bersih Waste Management ya dari tahun 2015. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bukan dari apa ya, artinya seperti tadi Mas Santo bilang ya, Mas Harsanto, panggilnya Mas Santo aja ya. Tadi bagaimana menyikapinya, sama kemajuan teknologi bagaimana menyikapinya. Ujung-ujungnya kita lupa nih, kita ngomongin dari awal sampai akhir ngomongin tentang manusia, tapi kita nggak lebih tahu lebih dalam lagi tentang manusia itu sendiri. Di situ mungkin ya perlu belajar brain science atau neuroscience. Saya sendiri bukan pakar karena di Indonesia fakultas neuroscience sampai sekarang belum boleh diterbitkan gitu ya. Kita harus bersabar. Tapi yang jelas kalau di luar mungkin cek bisa sama Mas Harsanto pasti mengikuti ya. Mungkin ada neuroscience and law atau law and neuroscience, ada neurolaw dan segala macam gitu ya. Karena ujung-ujungnya kan pikiran dan perasaan itu produksinya di kepala lagi-lagi gitu ya. Tadi ngomong sampah aja, wah kita dari A sampai Z kita bilang nggak bisa menyelesaikan sampah di Indonesia itu hanya dengan gerakan-gerakan, nggak bisa saya bilang. Apalagi mau pencitraan, mau followersnya mau banyak-banyakan, percuma gitu loh. Di Jakarta tuh ada tuh namanya Bersinyo apa-apa. Saya sampai kami penggiat sampah kita bilang ya, itu sampai tandain ini nanti bulan April Mei kalau nggak ada COVID lah gitu ya, itu akan datang tuh kampanyenya tuh, oh ramai segala macam pakai baju, habis itu menghilang lagi gitu loh. Yang butuh komitmen, karena kalau kita udah kejebur sampah, pernah nggak sih nungguin ke TPS TPA gitu? Emang kalau ngomong di sini, apalagi ngomong di webinar ya, bersih-bersih, tampan-tampan, cantik-cantik gitu. Pernah nggak kita duduk bareng sama para pemulung gitu? Ngomongin hukum tadi ya, kalau kita bilang mata rantai sampah gitu kan, pengurainya kan mereka gitu. Tapi kalau ada kejadian sesuatu yang dituduh mereka mulu, di mana perlindungan hukum di situ gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Kita bukan menyalahi hukum, dan Mas Harsanto lebih mengerti ya. Misalnya tentang TPS ke TPA, kan di kita gitu. Masih RT RW, terus TPS, terus TPA. Jakarta salah mengolah sampah, semua ngikutin Jakarta, salah semua. Sampah ini gawat darurat loh, gitu loh. Nah, apa sih problemnya gitu loh? Orang Indonesia pinter-pinter loh, ya kan? Di sini ada Dr. Sumbo, ada Mas Harsanto, ada tadi teman-teman semua gitu. Tapi Indonesia kok banyak masalah ya gitu ya. Karena ternyata saking pinternya itu loh, mungkin Pak Marius mulai ketawa tuh, karena ternyata kalau di ilmu brain, jadi melengkapi ilmu psikologi, karena psikologi hanya empiris, terus dilengkapi dengan evidence base gitu ya. Berarti terjadi benar-benar di otak tuh seperti apa, terutama di executive function. Saya berkali-kali pernah sampaikan ada 3 besar yang paling gampang nih. Kita yang mudah-mudah aja gitu, misalnya tentang working memory, ada inhibitory control, ada cognitive flexibility. Inhibitory control itu juga problem bagaimana kita bisa mengerem ya, menunda kenikmatan, kita bilang mengerem kemauan yang impulsif dan seterusnya. Tapi yang paling penting juga cognitive flexibility. Kita ternyata harus melatih lagi karena banyak orang pintar yang tidak bisa bekerja sama. Banyak yang IQ-nya tinggi, EQ-nya, SQ-nya bahkan gitu ya, tapi nggak bisa berkolaborasi. Problemnya di mana? Karena terlalu hitam dan putih gitu loh. Saya jago di sini, saya jago di situ dan seterusnya. Dan itu ternyata dibuktikan loh. Kalau kita belajar level of thinking, ternyata level of thinking seseorang itu tidak terpengaruh oleh latar belakang pendidikan seseorang. Nggak serta-merta. Tapi ya sebaiknya kita belajar gitu kan gitu. Itu ibaratnya mau naik kereta zaman dulu, bayar tiket gitu ya. Kalau sekarang udah lebih bagus. Kalau dulu kan beli tiket itu belum tentu dapat tempat duduk gitu. Tapi kenapa beli tiket? Nah, lebih tenang aja gitu loh. Sama sekolah. Kenapa sekolah gitu loh? Walaupun sekolah itu belum tentu menjamin sukses gitu. Tapi dengan sekolah kita harusnya udah ada satu langkah gitu kan. Nah, ini jadi sangat kompleks kalau menurut saya.
Jadi kita sendiri manusianya harus kita semua sama-sama gitu ya, saling merasa oke, punya kelebihan, tapi kita punya kekurangan. Kekurangannya bisa ditutupi dari teman-teman yang lain. Nah, mau nggak berkolaborasi? Itu ternyata skill set ya kalau menurut John Assaraf itu yang kita perlu asah, bukan mindset, bukan action set, tapi skill set. Skill set di sini adalah kita dengan piawainya, kayak misalnya di Kumba nih duduk bareng gitu. Alhamdulillah bisa ngumpul-ngumpul, saling melengkapi. Makanya saya selalu bilang mengingatkan Tante Yeni, Pak Marius bahwa Kumba karakternya adalah kita tidak konvergen. Diskusi itu tidak harus berakhir di satu titik kesimpulan gitu loh. Walaupun nanti ada closing statement gitu kan, tapi kalau bisa kita hanya memunculkan pemikiran-pemikiran baru aja, karena kita bukan masalah benar atau salah gitu. Nah itu sangat neuroscience paling akhir begitu ya, artinya bahwa every brain is unique. Every brain is unique. Setiap orang unik itu dibuktikan secara research ya, bisa cari nanti di papernya di jurnal-jurnal dunia tuh dibuktikan dari connectum seseorang. Jadi yang kemarin kita bahas tuh berapa ratus miliar sel otak itu berhubung-hubungan jadi sinap buat pathway kebiasaan berpikir sebuah itu ke bonggahannya namanya connectum. Dibuktikan tidak ada satupun konektor di dunia ini yang manusia itu yang sama. Artinya kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah bahwa kita ya sesuatu yang unik. Semua orang, nah kita coba temukan masing-masing itu kelebihannya. Kalau kita fokus ke kelebihannya, kita berkolaborasinya lebih gampang. Jadi intinya itu aja sih, ya karena ya bakal habis nih kalau kita bahas di sini gitu kan. Misalnya saya lihat ini hubungannya paling kencang tentang sustainable development ya. Itu kan unsurnya ada lingkungan, ada sosial, ada ekonomi. Kalau sosial dikawin dengan environment jadinya ya nanti social sustainability, nanti ada economic economic sustainability dan seterusnya. Tapi tadi ujung-ujungnya manusianya lagi gitu kan. Jadi misalnya tentang pengambilan keputusan aja. Kita mudah banget ya terjebak dengan bias thinking. Bias thinking kita banyak banget. Coba pelan-pelan lagi kita buka tuh ya. Bukunya Bruce Lipton misalnya kan. Misalnya kayak tadi. Sebenarnya nggak perlu ada hukum. Kalau manusia di sini benar semua. Tapi kan nggak begitu. Gitu kan. Nah tadi kita masing-masing punya kepentingan. Ya kan. Nah kalaupun ada hukum tuh ada aturan yang disepakati. Tapi permasalahannya apakah itu ditegakkan? Jadi perlu law reinforcement yang terus-menerus. Karena mirror neuron sistem kita sangat kuat. Tadi kan dibilang tuh, katanya sama Pak Dr. Sumbo ya, kalau orang tuanya nggak mencontohi gimana? Padahal kita di situnya kuat sekali. Jadi susah nih kalau kita parsial, nggak bisa. A sampai Z kita harus totalitas gitu loh. Orang Indonesia ditertibkan di negara lain bisa gitu loh. Jadi tapi gini loh, jadi saling melengkapi tadi. Jadi warga jadi masyarakat yang baik dan benar, ikut patuh dari jadi pemimpin juga begitu gitu loh. Semuanya kalau sekarang kalau pemikiran modern yang baru ya, semua duduk sejajar. Jadi konservasi ataupun transformasi pemerintah menjadi sekarang itu menjadi public service provider gitu ya. Jadi bisa nggak tuh mental capacity-nya tuh melayani gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi antar permasalahan sampah aja ya, masalah lingkungan tadi nggak bisa lagi cuma sendiri, harus kita buka sekat-sekat itu. Cognitive flexibility kita tuh ditingkatkan. Nggak sekedar kata-kata agile ya, ditingkatkan artinya saling merangkul gitu ya. Misalnya kita membangun satu TPS menjadi TPST, tempat pembuangan sampah sementara menjadi tempat pembuangan pengelolaan sampah terpadu. Which is itu akan berhenti di situ, berarti nggak ada TPA. Wah kepentingannya banyak banget, mafianya banyak banget gitu. Tapi maksudnya untuk mendirikan TPST yang benar, nggak bisa cuma satu disiplin ilmu. Kita butuh orang misalnya dipilah-pilah, terus dimasuk conveyor, berarti kita perlu mechanical engineering, dikaca-kaca, terus dibakar gitu ya, sampai 800 sampai 1200 derajat Celcius, sehingga bisa menggerakkan
mesin turbin gitu ya, bisa menimbulkan listrik, berarti perlu elektro. Padahal lingkungan tempatnya antropolog, sosiolog, semua masuk juga. Jadi nggak bisa ya lagi kita sendiri-sendiri. Makanya aneh kan kalau kita punya, berapa kali saya bilang ada tim gitu ya di PPT apa segala macam, tim misalnya tim tentang COVID gitu ya. 30 orang misalnya, mungkin setengahnya profesor, doktor kali ya. Tapi nggak jadi apa-apa gitu. Berarti kan bukan salah orangnya sebenarnya, tapi bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi sehingga memunculkan yang baik gitu loh, yang bagus gitu. Nah, itu panjang di situ sebenarnya gitu loh. Tadi udah detail dijelaskan masing-masing sama pembicara ya. Jadi masalah pengambilan keputusan, kalau sampah sih sederhana tadi ya, bukan sederhana ya, nggak bisa diselesaikan parsial itu aja dari A sampai Z. Misalnya kita dari pemahaman sampah aja, kalau secara neuroscience perspektif udah salah loh. Coba deh buka kamus lagi. Waste itu kan sampah bahasa Inggrisnya ya. Definisinya apa? Sisa. Kalau kita kan enggak. Sisa itu harus dihabisin. Kalau kita enggak, sisa itu yang penting nggak di depan mata. Coba cek ya. Kita inspeksi tim kita, anak buah kita atau anak-anak kita di rumah gitu. Disuruh dirapihin. Barang-barang itu dimasukin ke laci-laci. Tapi nggak disusun rapi. Yang penting nggak di depan mata. Makanya kata-kata juga salah. Buanglah, kan gitu. Buanglah sampah. Hindari jauh. Padahal yang benar kan taruhlah sampah pada tempatnya. Ya kan. Nah, kalau pengertian sampah itu harus dihabiskan, nggak mungkin sampai TPA bergunung-gunung gitu. Walaupun memang ada metodenya namanya open dumping system. Australia menerapkan yang dikubur itu ya. Australia lebih bagus daripada Singapura. Singapura lebih bagus dari Malaysia. Malaysia lebih bagus dari kita. Itu faktanya gitu loh. Nah, tapi kita kan nggak given begitu. Kita bisa bertumbuh kok. Kita bisa jadi lebih baik, bisa lebih maju. Yakin gitu loh. Ya, yang penting masing-masing tidak merasa paling jago, paling benar gitu ya, paling hebat gitu ya. Sama kok, semuanya masuk ke liang kubur juga gitu loh. Kan itu kan. Tapi bagaimana dia bisa berkolaborasi, bisa memecahkan masalah bersama. Semua orang udah setuju pandemi COVID-19 ini semoga cepat selesai, tapi seorang setuju dia mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat. Perilaku kita berubah pada saat pandemi. Mudah-mudahan setelah usai pandemi tetap ya. Ini masalah susah kan, masuknya ke alam bawah sadar masalahnya. Contoh, salah satunya kita lebih higienis. Nah, itu dikembangkan. Kita lebih dekat dengan teknologi, dikembangkan. Tadi masih dibahas masalah teknologi yang terkait dengan lingkungan. Padahal teknologi dengan hukum itu yang paling dekat masalah etika. Misalnya, selain kita lebih higienis, kita lebih dekat teknologi, tapi kita lebih sosial dan kita lebih religi gitu ya. Terus move back to nature. Ada 2 poin tuh, yang lebih sosial sama back to nature. Yang lebih sosial akhirnya bikin semua gerakan membeli produk teman misalnya. Banyak kan sekarang kan pakai WhatsApp, pakai Facebook, pakai Twitter segala macam. Tapi lupa loh, ada hal-hal yang dilanggar. Misalnya saya jualan jus jambu gitu, bikin e-flyer. Pak Marius juga terinspirasi, pengen jualan juga gitu. Tapi dia mau instan, mau cepat. Akhirnya flyernya orang di-copy, hanya diganti namanya. Enggak, Pak Bambangnya nggak marah kok. Ya, tapi nggak etis gitu. Kan itu kan nanti etika itu kan di situ, nilai-nilai itu akan dirasakan. Contoh lagi, bikin video-video, ngambil lagunya lagu dari luar gitu kan. Itu ada copyrightnya kan, ada nanti ada kena copyright claim gitu kan, video, gambar segala macam. Apalagi sekarang, wah itu yang nggak kerasa ya secara etis ya. Ini banyak yang niat-niat bener-bener gitu loh. Kita ya bikin aja nomor handphone baru gitu ya, copyin profilnya Pak Marius misalnya gitu ya. Udah, saya WhatsApp gitu pakai gambarnya Pak Marius gitu kan, profilnya dipelajari semua. Ada yang minta duit lah, pinjam duit segala macam. Itu aja sih, mungkin udah pada ngantuk. Banyak yang harus dibahas. Saya terima kasih sekali pada narasumber, terutama Mas Arsanto, ya, teman-teman. Tadi ada siapa, Timothy, ada siapa lagi tadi, ada
Sarah ya, semua bicara itu kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat karena pastinya tidak hanya teman-teman di sini saja, tapi juga yang nanti lihat di streaming di Facebook, juga yang direkaman di YouTube dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gitu aja, Yen. Juga Mbak Sekar ya, kita kembalikan. Mohon maaf, nanti e-sertifikat menyusul gitu ya, Yen ya. Terima kasih. Ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.